Tiba-tiba bocah ini membaringkan adiknya yang sudah tertidur pulas itu. Lalu dia pun menciumnya karena sayang. Kemudian mengambil buku gambar yang dipegang oleh sang adik untuk disingkirkan. Dan menutup adiknya bernama Piani ini dengan tirai agar tidak digigit oleh nyamuk. Setelah itu Zia merakai sebuah boneka. Dengan mengukir boneka tersebut, Zia pun sangat kreatif melubangi kepalanya dan memberikan rambut pada boneka itu. Keesokan harinya di lampu merah, Zia menjual mainan milik Niko seharga 10.000. Tapi pria ini menawar seharga 5.000. Karena cuma 5.000, Zia pun berinisiatif menawarkan boneka buatannya sendiri tadi malam. Tanpa dia duga, pengendara itu membeli boneka buatan Zia seharga 100.000. Selesai bekerja, Zia tiba-tiba dimarahi oleh Amru karena timnya melihat dia menjual barang buatannya sendiri. Amru mengambil uang 100.000 tersebut dan mengatakan kalau polisi belum menangkap mereka berkat bantuan sang bos. Akhirnya karena sudah lama menahan dendam, Saher lalu meluapkan emosinya. Dia memukul Amru sampai terkapar. Merasa nyawanya terancam, Saher pun memutuskan untuk pergi dari lingkungan itu. Bagi Saher, Zia tidak bersalah dan memintanya untuk kembali. Lalu Saher pun memberikan uang terakhirnya agar Zia memberikan pada Piani. Zia terlihat sedih karena Saher sudah seperti keluarganya sendiri. Saat Zia sampai di rumah, Niko dan anak buahnya sudah menunggu Zia kemudian menghajarnya. Niko mengatakan menjual barang pribadi adalah salah satu pelanggaran terbesar dan dia harus keluar dari lingkungannya. Dengan wajah bingung dan sedih, Piani mengusap air mata Zia dan ikut kemanapun sang kakak pergi. Pada malam itu, mereka terpaksa tidur di bawah jembatan di tengah derasnya hujan. Untuk meninggalkan lingkungan itu, mereka harus berjalan puluhan kilometer. Sampai di suatu tempat, Zia meminta sedikit makanan karena sang adik sudah sangat lapar. Lalu dia memohon untuk diberikan pekerjaan, tapi sang pemilik menolak karena dia masih di bawah umur. Saat Zia menyuapi sang adik makan, tiba-tiba dua pria asing datang menghampirinya. Melihat mata Piani yang berbeda dengan Zia, mereka pun curiga kalau Zia menculiknya. Dengan rasa takut, Zia memberitahukan bahwa dua orang tua mereka berasal dari Kashmir di bagian India Utara. Orang tua mereka merantau ke India bagian selatan, dan di sanalah Zia dan Piani lahir, tepatnya di kota Kerala, India bagian selatan. Di usia Zia yang baru 5 bulan, kedua orang tua mereka yang bekerja di konstruksi meninggal dikarenakan kecelakaan. Dua pria ini, Mara dan Bilal, mengaku mereka adalah petugas kesejahteraan anak dan akan membawa mereka ke yayasan. Dalam perjalanan, Zia mendengarkan para petugas akan memisahkan pria dan wanita. Lalu di saat mereka turun untuk membeli minum, Zia yang curiga dan tidak mau dipisahkan secara diam-diam kabur dari mereka. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Zia yang tertangkap dengan spontan menggigit tangan Bilal. Beruntungnya mereka berhasil lolos. Nah guys, bagaimana Zia melindungi Piani adiknya? Saksikan next part.